Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu belum apa itu Isra? Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam. Nah, jadi dikerjakannya malam. Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi diisrokan, diperjalankan dengan mengendari kendaraan yang bernama buraq. Buraq asal katanya dari barqun, kilat. Barqun itu kilat yang kecepatannya melebihi cahaya. Ya, itu kilat. Jadi begitu melihat sampai, begitu melihat sampai. Maka itu adalah Isra. Kemudian Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa tadi dari Baitul Izza ya, dari Baitul Muqaddas. Nah, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Rafah Pemustawan menerima perintah Allah yaitu mengerjakan sholat yang 5 waktu. Intisari daripada peringatan Isra wal Mi'raj adalah memperingati diwajibkannya sholat yang tadinya berapa waktu? 50 waktu sehingga didiskon sampai 5 waktu. Nah, ini sekarang kita akan bacakan prosesi terjadinya Isra dan Mi'raj. Dengarkan. Pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW disrokan, Nabi Muhammad itu dioperasi, dibelah dadanya, ya, dikeluarkan hatinya, isi perutnya dikeluarkan, dicuci dengan air jam. Kemudian setelah bersih, dimasukkan lagi ke dalam perut Nabi, ya. Kemudian dimasukkan iman dimasukkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Islam dimasukkan, kemudian ilmu dimasukkan, hikmah dimasukkan, hilim dimasukkan, yakin dimasukkan, gitu ya. Jadi dibekali dulu sebelum perjalanan Isra itu dibekali oleh malaikat Jibril dengan iman, Islam, ilmu, hikmah, hilim, yakin. Ya. Jadi kalau kita mau bepergian juga harus berbekal, bawa air, bawa duit minimal gitu ya. Jadi jangan sampai nanti di perjalanan mulai angkat mana duitnya, ya mau minum mana airnya. Tapi kalau misalkan kita sudah bawa air, mau minum tinggal minum, mau jajan tinggal beli, kan bawa. Gitu. Atau bisa bawa sendiri, komplek di rumah, begitu makan lapar tinggal dibuka. Gitu. Baca dulu doa kalau mau makan. Allahumma barik lana
Bima razaqtana wa qina adzabannar. Sekarang doa ketika kita di bulan Rajab ini doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika begitu masuk ke bulan Rajab, Allahumma ya Allah, Allahumma itu apa? Ya Allah, barik lana, berkahi kami semua di Rajab, pada bulan Rajab. Sekarang bulan apa? Bulan Rajab tanggal 26 Rajab, ya. Besok tanggal 27, ya. Kemudian setelah itu, nah tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Habis bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban masuk di bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban Ramadan. Bentar lagi Ramadan, tinggal sebulan lagi. Makanya kita siap-siap. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul. Itu ya. Jadi pertama Nabi dibersihkan dulu, dadanya dibelah, dadanya dimasukkan iman, Islam, hikmah, ilmu, ilim, yakin. Kemudian dicap, stempel Nabi dengan cap kenabian. Nah, begitu itu terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun, ketika itu terjadi pada tahun 622. Tahun berapa? 622 Miladiah atau Masehi, ya. Tahun ke-11 dari diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Sudah 11 tahun Nabi menjadi Rasul, baru ada perintah sholat. Karena di dalam Islam tadi perintah apa? Perintah sholat yang 5 waktu. Dari mana tadi Isra teh? Minal Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Di Mekah. Mekah negara mana? Negara Arab. Arab Saudi. Arab Saudi ada benua mana? Hah? Di benua Nggak mana? tahu, Pak. Asia. Tenggara. Benua. Ada negara Arab Saudi, masuknya kepada benua Asia. Kalau Indonesia? Minal Masjidil Haram, dari masjid. Kalau min itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di mana? Di Palestina. Jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa? 40 km. Ya, 40 km. Tempuh oleh Nabi dengan hanya sekejap waktu. Tidak sampai 3/4 malam, ya, gitu. Nih, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tadi Nabi langsung naik kendaraan yang bernama Buraq, menuju dari Masjidil Haram ke tanah Thayyibah. Nah, perjalanannya tidak langsung menuju ke Masjidil Aqsa, tapi singgah dulu. Di mana pertama? Di tanah Thayyibah. Di mana, ingat? Tanah Thayyibah. Nanti ada apa? Kuis. Halo. Ada kuis, yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya sudah dibungkus itu. Ya iyalah. Ada martabak, ada gorengan. Kalau kurang beli sendiri. Tanah Thayyibah.
Tanah Taibah itu disebutnya Yasrib atau sekarang disebutnya Madinatul Rasul. Madinah itu kota, Rasul, kota Madinah. Menuju Madinah dulu. Nah tuh kemana? Ke Yasrib atau ke Tanah Taibah atau ke Madinah. Punya 3 nama. Madinah, Yasrib, Tanah Taibah. Nanti kalau ditanya apa nama lain dari Madinah? Apa tadi? Yasrib dan Tanah Taibah. Yasrib. 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 Kemudian Nabi menuju ke mana? Ke Menuju ke Madian. Yang kedua tuh, menuju ke tanah Madian. Bapak juga belum tahu Madian di mana adanya. Dengan pasti yang jelas ada mesti ada di sekitar Arab Saudi. Nah, kemudian Nabi singgah lagi di satu gunung. Namanya Gunung Sinai. Ya, Sinai. kalau Tur itu Gunung Tur Sinai, Gunung Sinai. Tur itu Gunung Sinai. Tempat pertama kali Nabi Musa bermunajat kepada Allah mendapatkan kitab Taurat. Ya, Nabi Musa mendapatkan kitab apa? Taurat. Nabi Musa bermunajat, berfirman Allah atau bercakap-cakap Allah dengan Nabi Musa, sehingga mulut Nabi Musa mendapatkan gelar oleh Allah Musa Kalimullah. Musa yang bisa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berfirman Allah kepada Nabi Musa dengan sebagaimana ngobrol Allah dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Ya. Tapi tidak kelihatan Allahnya di mana, nggak tahu. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad pergi lagi ke satu tempat, yaitu namanya Baitul Lahmi. Apa namanya? Baitul Lahmi. Bait itu rumah, lahmi itu daging. Rumah daging. Nah, artinya rumah di mana tempat kelahiran Nabi Isa. Tempat kelahiran Nabi Isa. Ya. Jadi di situ dikunjungi oleh Nabi tuh, tempat-tempat bersejarah, tempat para nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa dikunjungi tempat kelahirannya. Itu di Bethlehem, sekarang namanya ya. Bethlehem. Baitul Lahmi padahal bahasa Arabnya. Bethlehem. Kemudian yang kelima, Nabi itu melihat satu ratu jin. Ya, melihat ratu jin. Wah, kalau ratu itu sakit ya. Tapi jin ini, mau bertemu dengan ratu, tapi ratunya ratu jin. Nah, mau tidak? Tuh. Kemudian Nabi juga melihat, dengarkan, ini ada tamsil, perumpamaan. Dengarin. Ada yang menanam, dengarin, ada yang menanam, begitu menanam, begitu dia panen. Tuh, menanam panen, ditanam berbuah, ditanam berbuah, ditanam berbuah. Ya. Itu Nabi melihat seumpama seperti itu. Apa artinya? Itu artinya orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan sedekah 10.000 buat kerajaban, itu diganti oleh Allah 100.000. Bahkan bisa lebih. Ya, dikasihnya oleh Allah. Jadi dilipat gandakan. Kemudian yang ketujuh, Nabi mencium wangi yang sangat harum. Mencium wangi yang sangat. Bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, ini wangi apa? Wangi kentut? Bukan. Ini wanginya keluarga Siti Masitoh. Siapa Siti Masitoh? Siti Masitoh adalah pembantunya Raja Fir'aun yang suka menyisiri anaknya Fir'aun, mengurus anak Fir'aun. Baby sister. Baby sisternya Raja Fir'aun. Tahu Raja Fir'aun? Tahu. Siapa? Yang kafir. Ya, Fir'aun itu yang mengaku jadi raja itu Tuhan, yang tidak pernah sakit. Anaknya sedang disisiri oleh Siti Masitoh. Sisirnya jatuh. Begitu sisirnya jatuh, diambil oleh Siti Masitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Maisu Fir'aun. Dengan nama Allah, rusak, celaka Fir'aun. Didoakan celaka. Padahal majikannya sendiri. Didengarin oleh anaknya. Tahu anaknya, loh, kok ini si Itoh ngedoain gak baik sama Babe? Gitu. Dan Babenya Fir'aun itu ya, anaknya Fir'aun. Si Itoh apanya? Pembantunya, babysitternya. Nah, gimana kalau dilaporkan ke Babe? Laporan ke Fir'aun. Lapor. Dan si Itoh nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia punya Tuhan? Iya.
Siapa tanya? Allah. Panggil ya sini. Dipanggil bilang, siapa Siti masih? Siti masih. Betul, bersama Siti kamu punya Tuhan? Iya, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Pindah lagi, sembah aku. Tidak mau. Bersama Siti masih tetap Tuhan kita adalah Allah. Kalau begitu, kamu akan dimasukkan ke neraka. Neraka Fir'aun. Tahu neraka Fir'aun? Neraka Fir'aun itu Fir'aun menyediakan satu satu apa namanya? Penggorengan besar. Wow. Dinyalakan api gasnya besar. Dimasukkan digoreng itu Siti Masito. Bukan hanya Siti Masito saja. Suaminya, anak-anaknya dimasukkan digoreng oleh Raja disiksa sehingga begitu masuk diambil oleh Allah nyawanya langsung dimasukkan ke surga. Ya, karena mempertahankan iman, mempertahankan iman, tidak mau menyembah yang mau menyembah adalah kepada Allah. Itulah makanya kita harus mempertahankan iman. Itu akhirnya sudah tercium oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, mencium wanginya sangat apa? Yang sangat baik sekali, yang sangat harum sekali. Kemudian Nabi melihat orang yang membelah kepalanya, ya, membelah kepalanya dengan batu, dengan batu. Siapa itu? Orang yang membelah kepalanya dengan batu, kepala sendiri dibelah, belah, udah belah, nyambung lagi, dibelah lagi. Siapa itu? Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, itu adalah manusia yang gegabah dalam melaksanakan sholat. Ya, gegabah tidak melaksanakan sholat. Makanya kamu sholat harus benar, belajar sholat yang benar, jangan istilahnya asal-asalan. Nanti disiksa ternyata orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah, nerakawelah bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Salatnya kemana? Alladzina hum an sholatihim sahun, lupa, lalai. Salatnya kemana gitu ya. Ketika sholat Allahu Akbar, ingat tak ke pasar, ingat tak ke sekolah, ingat tak. Nah, itu ya. Sahur. Alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal ma'un, tidak mencegah kepada pemberian. Kemudian itu ya, orang yang berat di dalam sholat, orang yang gegabah di dalam sholat nanti akan membelah kepalanya sendiri, apalagi tidak sholat. Begitu maghrib udah sholat belum? Wah, yang belum sholat saat ini udah Pak, harus sholat dulu. Kemudian Nabi juga melihat orang yang bertelanjang, telanjang bulat, hanya memakai cangcut. Siapa itu? Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, siapa itu? Oh, tidak punya malu. Itu adalah orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat, punya harta tapi tidak dijakati. Ada orang lain keluarkan zakat, ya, di bulan Ramadan ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau misalkan kita punya duit 10.000, kasih orang lain 1.000. Nah, itu zakat, ya, dikeluarkan zakat, karena zakat itu pembersih harta kita. Jadi jangan pelit, gitu itu. Nanti kalau pelit ditelanjangin oleh Allah, dipermalukan oleh Allah. Ya, tidak mempunyai, tidak memakai pakaian selai pun, bahkan gitu ya. Kemudian ada lagi juga melihat orang yang memakan daging mentah. Kamu mau nggak makan daging mentah? Jangankan daging mentah, orang yang tidak pernah makan ayam juga dikasih ayam matang nggak mau, nggak suka. Ini mah daging mentah. Nanya Nabi, Jibril, siapa itu? Kok ada daging matang, daging mentah yang dimakan? Kata malaikat Jibril, itu orang yang suka berzina. Orang yang suka berzina, punya istri, punya suami, tapi melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Alhamdulillah, amin. Nah, itu adalah orang yang suka zina. Nanti dia akan diberi oleh Allah makanannya di akhirat itu daging mentah dimakan. Ya, apaan? Pelakor. Jadi pelakor. Nah, kemudian Nabi juga melihat ada orang yang apa namanya menghalangi di jalan. Begitu ada yang lewat, dia terkena durinya. Ada suatu pohon yang punya duri. Begitu ada orang lewat, kena durinya. Kena lewat, kena durinya. Siapa itu? Itu adalah orang yang suka merampok di jalan. Begal.
ya, merampok di jalan, ada begal, Pak. naik ojek online, orangnya berapa, dibunuh, motornya diambil. Nah itu, ya, nanti akan disiksa di akhirat awal-awal. Dosa. Kemudian Anak Fir'aun. ada orang yang sedang berenang-renang. Berenangnya bukan di Gumatu tapi di lautan darah. Ya, di lautan darah, berenangnya di darah. Jangan Darah. kayak gitu. Siapa itu? Itu adalah orang yang rentenir. Nah, rentenir itu apa? Ya, jadi apa namanya? Bank keliling yang suka meminjamkan duit, meminjamkan 10.000, pengen dijaga gratis 200.000, misalkan itu. Nah, ada bunganya, rentenir, gitu ya. Nanti dia akan disiksa, dibenarkan oleh Allah di lautan darah. Kemudian ada lagi orang yang Nabi melihat, gitu ya, yang memotong lidahnya sendiri. Lidahnya dipotong, potong, nah, keluar lidahnya. Kemudian tunggu lagi, dipotong lagi, tunggu lagi, dipotong lagi. Siapa itu? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Itu adalah ulama usu, kata malaikat Jibril. Siapa ulama usu? Ulama yang jahat. Ada ulama tapi jahat. Bagaimana ulama jahat? Dia kepada orang lain memberitahu kebaikan, tapi dia tidak melaksanakan kebaikan, bahkan dia melakukan kejahatan. Ulama ulama yang jahat nanti di akhirat siksa walaupun ulama, sebab dia juga berbuat jahat. Mangkatnya ulama memberi ceramah pada orang lain, tapi dia juga tidak mau melaksanakan apa yang dia ceramahin. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang hanya bisa berkata tapi tidak bisa melakukan. Makanya nanti di akhirat lidahnya dipotong oleh sendiri, tumbuh lagi, dipotong lagi. Nah, gitu. Alhamdulillah, amin. Kemudian Nabi juga melihat ada orang yang sedang merusak mukanya sendiri. Ya, dia apa dengan kukunya? Kukunya. Siapa itu? Itu adalah orang yang suka mengumpat, menggibah, mengomongkan orang lain. Orang lain ngomongin, gosip, wah, ya. Kalau memang benar, itu namanya gibah. Tapi kalau salah, namanya fitnah. Namanya apa? Fitnah. Dia tidak benar misalkan yang diomongkannya, namanya fitnah. Tapi kalau misalkan olahraga yang suka ada di gedung-gedung, namanya apa? Fitness. Iya. Fitness. Makanya al-fitnah itu asyaddu minal hoax. Fitnah itu lebih keji daripada Pembunuhan. Ada Ya, ngeri awas dong. wae. Nah, jadi orang yang suka mengumpat satu orang. Kemudian, dengerin, Nabi melihat juga ada seekor banteng. Seekor banteng, tahu banteng? Sapi besar. Sapi gede. Keluar dari lubang yang kecil. Dari lubang kecil dia keluar. Wah, keluar banteng. Kemudian dia mau masuk lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Apa perumpamaan apa itu? Malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah orang yang besar omongnya. Oh, ngomong aja besar, belum sampai berbesar. Tapi kenyataannya tidak. Itu namanya orang yang makanya jangan terlalu banyak ngomong. Ya, jangan terlalu banyak ngomong. Apalagi kalau misalkan kita ngomongnya yang tidak benar, hoax, gitu ya, hoax, omongan yang tidak benar. Nah, kemudian Nabi juga melihat ada orang yang apa namanya, yang memanggil dari sebelah kanan, Muhammad tunggu. Dan Nabi naik apa? Naik burung. Dan Muhammad tunggu. Ya. Kalau misalkan Nabi Muhammad menengok atau menjawab, maka kata malaikat Jibril, umat kamu semuanya menjadi Yahudi. Alhamdulillah, amin. Untung Nabi Muhammad tidak nengok, tidak menjawab. Bodoh amat, ada yang manggil juga. Nanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Yahudi. Kalau misalkan kamu menjawab, makanya kita ada orang itu yang Yahudi. Ya. Kemudian Nabi juga ada apa? Yang dari sebelah kiri, ambil lagi dari sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri, Muhammad tunggu aku. Gitu. Kata Nabi, siapa itu lagi itu yang manggil lagi? Kata malaikat Jibril, kalau kamu menjawab, kalau kamu menengok, itu adalah Nasrani. Ya, umat kamu jadi Kristen semua, jadi Nasrani. Alhamdulillah, amin. Untung Nabi tidak menengok. Kemudian Nabi juga melihat
seorang kakek-kakek yang sudah tua renta bongkok. Wah. Coba pada Wah, gitu ya. Oh. Kata malaikat Jibril, siapa itu? Itu adalah iblis. Siapa? Iblis. Setan, rajanya setan itu iblis. Nah, jadi kalau misalkan tidak tergoda, mau menggoda kepada manusia. Sebab setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinni, termasuk iblis yang menggoda manusia. Bahkan Nabi Adam juga tergoda oleh siapa? Oleh iblis. Ketika di surga, Nabi Adam beserta Siti Hawa digoda oleh iblis memakan buah kol sehingga diturunkan ke dunia. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga iblis yang tadi melihat seorang perempuan yang sangat cantik, wah cantik, yang bersolek, maka itu adalah ibarat dunia. Dunia itu wah sepertinya menggairahkan, sepertinya apa? Menggiurkan, wah seperti pemandangan yang indah. Padahal akhirnya akan apa? Akan akan menyulitkan. Kemudian satu lagi Nabi melihat nenek-nenek yang sudah tua juga. Nenek tua, berapa umurnya? 100. Wah, berarti umur dunia ketika itu sudah nenek-nenek, sudah mau kiamat, sudah mau mati. Nenek sudah tua. Giginya Dunia sudah tua, hampir kiamat, sudah mau kiamat. Nah itu di alam dunia, di alam nafsu. Dan Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ naik Mi'raj kemana? Ke langit. Naik ke Nabi Muhammad gimana, pakai sayap? Tidak. Tapi seperti kamu naik eskalator. Tahu eskalator? Lift di mall gini. Kayak mall, kayak lift, tangga berjalan. Jadi Nabi cukup diam, pijit, naik. Tangga 1, langit ke 1, naik ke 2, langit ke 2, ke 3, ke 4. Guys, dengerin. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa sekarang masih hidup. Yang ada di langit kedua. Di mana? Di langit kedua. Nabi Isa nanti akan turun lagi. Nabi Isa ke dunia akan menjadi umat Nabi Muhammad, bukan jadi nabi lagi, tapi menjadi umat Nabi Muhammad. Akan menghancurkan Nasrani, Kristen itu, salib-salib akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tidak ridho dia dijadikan Yesus, dianggap Tuhan oleh Kristen, dijadikan salib. Padahal yang disalib bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan Nabi Isa, temannya Nabi Isa yang hianat kepada Nabi Isa disalib. Sembah-sembah, udah disalib sembah ya, bodo amat. Udah. Makanya kita harus ini ya, iman kepada Allah. Nanti akan dihancurkan salib-salib oleh Nabi Isa. Nah, Nabi Isa akan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah turun Nabi Isa, turun Dajjal, turun Imam Mahdi, nanti ada suatu angin, ya, angin yang sangat sejuk. Orang-orang Islam nanti akan mati semua. Begitu kena angin, mati. Kena angin, mati. Nanti yang ada di dunia tinggal kriteria apa? Kafir. Tinggal kafir. Begitu sudah kafir semua, baru diladil ardu zilzal. Terjadi apa? Kiamat. Jadi kiamat itu orang Islam tidak akan mengalami, ya, tidak akan mengalami orang Islam, mati semua orang Islam. Yang mengalami orang kafir semua. Itu orang Islam sudah mati semua, baru nanti terjadi kiamat. Nah, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Rafa, mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Nah, sudah Isa. Alhamdulillah. Perjalanan Isra sudah selesai dari apa? Dari Isra, kemudian naik Nabi Hiu. Kemudian Nabi kembali lagi ke dunia sehingga umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Doa kita baca di bulan Rajab ini, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna. Kemudian ada sholawat Isra, sholawat Mi'raj. Ada juga kita istighfar, yang kita beristighfar. Rabbi ghfirli, ikutin.
Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Sekarang tasbihnya di fase yang ketiga. Subhanallahir rauf. Subhanallahir rauf. Subhanallahir Subhanallahir rauf. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alladzi usriya minal masjidil haram Minal masjidil masjidil haram aqsa. Minal masjidil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa Muhammadin maulana Muhammadin alladzi urija alladzi ulida bihi ala janahi jibrila ala ila sidratil muntaha. Zidrabil muntaha. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang soleh. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada nusa bangsa, berguna bagi nusa bangsa agama, ya berbakti kepada orang tua. Kita doa. Robin Pana alam kana Robin alina Rabbi fakirna wa fakir salana Udah diem nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.